Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran awwaluhu rahmatan wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idqun minan nar. Wassalatu wassalamu ala imamis shaimin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallim kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram. Al-Fatihah. Wa summa ila hadratil imam Abi Isa Muhammad ibn Isa Tirmidzi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Kita baca dulu hadisnya, kita ngaji halaman 59 ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafidhu Abi Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babu maja'a, bab apa-apa ja'a yang datang, fi tentang sifati sifat, wudu'i wudu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Indat to'ami, ketika makan, wa fihi, dan di dalamnya, salasa ahadisa, 3 hadis. Haddatsana Ahmad bin Mani'in. Qala, berkata Ahmad, haddatsana Ismail bin Ibrahim. An Ayyuba an ibni Abi Mulaikah an ibni Abbas anna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar, minal khala'i, dari toilet, wa qurriba, lalu dihidangkan, ilaihi, kepada beliau, at-ta'amu, apa at-ta'amu, makanan. Faqalu, para sahabat bertanya, ala nahtika, perlukah kami menyediakan ka untukmu biwadu'in, air wudu. Qala, menjawab Nabi, innama, sesungguhnya, innama, sesungguhnya, umirtu, aku diperintahkan, bil wudu'i, berwudu, idza, ketika, kumtu, hendak melakukan, ila sholati, sholat. Haddatsana Sa'id bin Abdurrahman Al-Mahzumi
Qala berkata Sa'id, haddatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinarin an Sa'id bin al-Khuwairisi an Ibni Abbasin. Qala berkata Ibnu Abbas, kharaja keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghaiti dari toilet, fa'utiya lalu dihidangkan bito'amin makanan, faqila dikatakan lahu kepada Nabi, ala tatawaddu, ala apakah engkau tidak tatawaddu wudu, faqala lalu menjawab Nabi, usolli, apakah aku mau sholat, fa'atawaddahu, sehingga aku harus wudu. Haddatsana Yahya bin Musa, qala berkata Yahya, haddatsana Abdullah bin Numairin, qala berkata Abdullah, haddatsana Qais bin Rabi', wa haddatsana Qutaibatu, qala berkata Qutaibah, haddatsana Abdul Karimi Al-Jurjani an Qais bin Rabi' an Abi Hashim an Zadana an Salman, qala berkata Salman, qara'tu, aku pernah membaca fit Taurati, di dalam Taurat, inna barokata, bahwa keberkahan, at-ta'ami, makanan, al-wudu'u, berwudu, ba'dahu, setelahnya, fadzakartu, lalu aku sampaikan, zalika, hal itu, lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhbartuhu, aku sampaikan hu, kepada beliau,
bima apa yang qara'tu aku membaca fit Taurati di dalam Taurat. Faqala lalu menjawab Nabi. Faqala lalu menjawab siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakatut ta'ami, keberkahan makanan. Al-wudu'u adalah wudu. Qablahu sebelumnya. Wal wudu'u dan wudu. Ba'dahu sesudahnya. Oke, kita lanjutkan dulu ke bab berikutnya. Babu bab maja'ah, apa-apa yang datang fi tentang qauli. Ini bisa berarti doa atau ungkapan. Kita terjemahkan doa saja. Fi qauli tentang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabla ta'ami, sebelum makan. Wa inda, dan ketika. Al-faraghi, selesai. Minhu, dari makan. Wa fihi, dan di dalamnya. Sab'a ahadisa, 7 hadis. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin. Qala, berkata Qutaibah, haddatsana Ibnu Lahiyah an Yazid bin Abi Habibin an Rashid bin Jandalin al-Yafi'i an Habib bin Ausin an Abi Ayyuba al-Ansari. Qala, berkata Abu Ayyub, kunna, kami, idda, berada di rumah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauman, pada suatu hari. Faqurriba, lalu dihidangkan. To'amun, makanan. Falam, yang belum pernah. Aro, aku lihat. To'aman, makanan.
mana yang a'zama lebih agung, barokatan keberkahannya, minhu dari makanan itu, awala saat pertama, awala saat pertama, ma apa, akalna yang kami makan, wala dan belum pernah, akolla lebih sedikit, barokatan keberkahannya, fi akhirihi di akhir makannya, kulna kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa hadza, bagaimana hadza bisa seperti ini, qala bersabda Nabi, inna kami, zakarna menyebut, ismallahi nama Allah, khina ketika, akalna kami makan, summa kemudian, qa'ada beliau duduk, man barang siapa, akala makan, walam dan tidak, yusamma menyebut nama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, wa yusammi, walam yusammillaha ta'ala, tidak menyebut nama Allah Ta'ala, fa'akalla maka makan, ma'ahu bersamanya, siapa, syaitonu setan, haddatsana Yahya bin Musa, qala berkata Yahya, haddatsana Abu Dawud, qala berkata Abu Dawud, haddatsana Hisyamun ad-Dastuhiyu,
An Budailin Al-Uqailiyu An Abdillah bin Ubaid bin Humairin An Ummi Kulsumin An Aisyata Qala berkata Aisyah, Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza ketika akala makan siapa ahadukum salah satu dari kalian fanasya lalu lupa ayat kuro untuk menyebut Ismallahi ta'ala, nama Allah ta'ala ala pada to'amihi makanannya falyakul maka berdoalah Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, awwalahu pada pertama makan, wa akhirahu dan terakhir makan. Haddatsana Abdullah bin Sabakhi Al-Hashimiyu Al-Basriyu qala berkata Abdullah, Haddatsana Abdul A'la an Ma'marin an Hisham bin Urwah an abihi dari bapaknya an Umar bin Abi Salamata annahu bahwa Umar dakhala pernah berkunjung ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iddahu dan di samping beliau to'amun ada makanan faqala lalu bersabda Idnu kemarilah atau mendekatlah Ya bunayya wahai anakku Fasammillaha ta'ala Fasammi lalu sebutlah nama Allah ta'ala Allah ta'ala Wakul dan makanlah biyaminika dengan tangan kananmu wakul dan makanlah mimma apa yang yalika dekat denganmu
Haddatsana Muhammad bin Ghailan qala berkata haddatsana Mahmud bin Ghailan qala berkata Mahmud haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairiyu qala berkata Abu Ahmad haddatsana Sufyanus Tsauri an Abi Hashimin an Ismail bin Riyahin an abihi dari bapaknya Riyah bin Abidah, bapaknya bernama Riyah bin Abidah. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala Abu Sa'id karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika faragha selesai min ta'amihi dari makannya qala berdoa Nabi doanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin atau muslimin. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah alladzi yang at'amana memberi kami makan wasaqona dan memberi kami minum waja'alna dan menjadikan kami muslimina orang-orang Islam. Haddatsana Muhammad bin Basyarin qala berkata Muhammad haddatsana Yahya bin Sa'idin qala berkata Yahya haddatsana Saur bin Yazid an Khalid bin Ma'dana an Abi Umamah qala berkata Abu Umamah karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rufi'at diangkat apa al-maidatu wadah makanan mimbaini dari baini yadaihi hadapan beliau yaqulu beliau berdoa alhamdulillahi hamdan alhamdulillah segala puji
lillahi, milik Allah. Hamdan, dengan pujian, kasiron, yang sangat banyak, thayyiban, yang baik, mubarakan, yang penuh berkah, fihi, di dalamnya, ghairo, yang tidak pernah, mudda'in, henti, wala, yang tidak, mustaghnan, merasa kaya, anhu, dari pujian itu, Rabbana, Tuhan kami. Ya, saya jelaskan dulu, ini sifat wudunya Nabi. Jadi Nabi itu berwudu ketika mau sholat. Jadi ketika mau sholat berwudu, ketika mau makan, ya, ditawari oleh para sahabat, apakah engkau tidak akan wudu ya Rasul? Nah, apakah aku mau sholat kok aku disuruh wudu? Ya. Jadi Nabi menjelaskan bahwa aku diperintah wudu ketika aku akan melaksanakan sholat. Ya, jadi jangan kalau nggak sholat makan cukup kumur-kumur sikat gigi. Ya. Itu tadi ada sahabat mengatakan pada Nabi, ya Rasul, aku pernah membaca di dalam Taurat keberkahan orang makan itu wudu dulu, setelah makan baru wudu lagi. Nabi juga mengatakan iya, kalau mau berkah ya makan sebelum makan wudu, setelahnya wudu. Tapi Nabi mengajarkan jangan lupa cuci tangan, cuci tangan yang bersih. Jadi caranya cuci tangan bagaimana? Kita di air yang mengalir ini dibersihkan dulu kotorannya sampai bersih, barulah diberi sabun atau antiseptik. Jangan masih kotor diberi sabun, jadi dibersihkan dulu. Ya, kalau kotorannya nggak bisa bersih, ya dibersihkan pakai sabun sampai selesai, dibilas bersih, dibilas lagi dengan sabun sampai bersih, sampai bau sabunnya tidak terasa. Ya, nanti kalau jenengan makan, ya cuci tangan pakai sabun wing, sabun colek dan sebagainya, terus belum dibersihkan sampai bersih, bau sabun. Bahkan kadang-kadang saya sering makan di rumah makan yang kelasnya warung, kadang-kadang mangkoknya, piringnya masih bau sabun. Oke. Bagaimana nggak bau sabun? Sabunnya itu sudah diproduksi oleh pabrik kental, dicampuri cairan yang encer, makanya lemak-lemaknya tidak hilang. Kalau bau sabun itu selalu kita bawa ke perut lewat makanan, lama-lama jadi kanker. Nah, kula niki Gus mangane wis terjaga, minumnya terjaga, nah tapi cuci tangannya tidak terjaga. Walaupun pakai antiseptik, terus pakai sabun cair, cuci di keran, itu ya harus bersih sampai bersih. Ya, daripada wudu, ya mendingan membersihkan tangan dengan cara yang benar. Nabi itu tidak sedikit-sedikit cuci tangan pakai sabun. Kalau nggak penting nggak pakai sabun. Selama tangannya itu tidak membahayakan, artinya selama tangan kita itu tidak ada cairan kimia yang membahayakan, tidak usah diberi sabun. Cukup dengan tangan dengan air biasa. Ya. Kemudian ketika masuk atau keluar dari kamar mandi, maka ini harus dibersihkan. Ya, keluar kamar mandi. Beripun Gus mboten ada wastafel kados jenengan. Ono yo cuci ya di kamar mandi, apapun di kamar mandi. Kalau bisa ya di kamar mandi itu airnya dialirkan supaya airnya mengalir. Ya, supaya kotorannya bisa hilang.
Tapi ten Jawa niku mboten air mengalir terus kobokan digawe cuci tangan rame-rame. Temannya si A bersih tanpa kuman. Lalah si D tadi berkuman. Boleh pilek sitok kabeh melok. Itu namanya tidak wirahi kalau menurut Nabi. Jadi ketika dihidangkan makanan ya cuci tangan dulu, walaupun tadinya dari toilet, dari kamar mandi itu sudah wudu, maka kalau makan tetap harus cuci tangan. Kemudian tentang makanannya Nabi ini para sahabat ketika makan di rumahnya Nabi, sekali makan walaupun tidak banyak porsinya tapi mengenyangkan. Ya, tidak banyak tapi mengenyangkan. Terus sahabat yang lain mengatakan, saya tidak pernah melihat makanan yang sangat penuh dengan keberkahan. Baru saya melihatnya ketika saya berada di rumah Nabi. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana ini kok bisa seperti ini? Maka Nabi menjelaskan, kamu sebelum makan maka ya, ingatlah dan bacalah nama Tuhanmu. Jadi makan Bismillahirrahmanirrahim. Terus nama Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oke, jadi baca basmalah dulu baru membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, kemudian setelah makan membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah makan membacanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Saking apale ya Allah, alhamdulillah. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi, ya. Itu pasti kita semua sudah tahu. Kita mungkin tahu dulu tentang doanya, tapi bagaimana doa itu muncul? Ya, sebab-sebabnya diajarkan doa. Makanya doa yang diajarkan Nabi itu Allahumma barik lana. Lana itu kepada kami. Jadi pengertiannya kan itu ada makanan, satu piring nasi katakanlah kalau kita sampai di meja makan kita, itu dibutuhkan berapa orang untuk sampainya makanan di kita. Itu kan nasi. Sebelum jadi nasi jadi apa? Beras. Beras masih gabah. Gabah masih jadi padi, masih ada di sawah. Nah, ketika mau panen berapa orang? Sebelum tumbuh padi itu ada pekerja yang nanam. Ya, sebelum nanam itu masih benihnya. Sebelum benih itu orang yang menjual bibitnya. Sebelum jual bibitnya orang yang menanam bibit. Itu sudah berapa orang kalau kita hitung? Sampai nasi berada di kita itu lebih dari 1000 orang yang terlibat. Ya. Ketika nanam pertama, ya, nabur benih, nampek itu ya, itu butuh berapa? Singler sawai wong piro, yang nampek berapa orang? Terus sebelum ditampek itu direndam dulu. Itu butuh rendaman, butuh air, airnya butuh sanyu, produsen sanyu itu berapa orang? Kalau dihitung itu ya ribuan orang hanya untuk sesuap nasi. Jadi kan harus ingat, banyak orang yang terlibat untuk nasi dihidangkan di depan kita. Maka Nabi itu berdoa mendoakan semuanya. Allahumma barik lana. Lana itu kepada kami, mulai hidangan itu ada sampai ke belakang. Masa sekarang ada Magicom, produsen Magicom lo butuh berapa orang untuk memproduksi Magicom? Belum bikin pabriknya. Pabriknya itu bikin batakonya, bikin tembok, ini ribuan orang juga. Sampai di kita itu butuh orang yang jualan Magicomnya, salesnya. Sales jalan itu butuh bensin yang gali bensin ya.
Makanya kita harus pandai bersyukur. Itu lihat itu proses untuk hanya sesuap nasi itu ribuan orang yang dibutuhkan. Makanya jangan sampai menyia-nyiakan makanan. Oke. Nanti lama-lama kalau makanan kita sia-siakan, si petugas pemberi yang menyebarkan rizki berbentuk makanan akan tidak mampir lagi ke kita. Oke. Malaikat ya Mikail bersama timnya yang menyebarkan BLT ke kita nggak mampir, kita payah nanti, nggak makan sehari bingung. Ya kadang-kadang masih makan banyak dibuang begitu aja. Oke, dibuang begitu saja. Nah, ketika makanan sudah diambil, oke, makanannya, wadah-wadahnya diringkesi, Nabi berdoa. Oke. Doanya Nabi luar biasa. Oke. Jadi Nabi mendoakan semuanya, dan Nabi mengajarkan ketika makan menggunakan tangan kanan. Ngambil makan tidak boleh yang jauh, tapi mengambil makan yang dekat dengan tangannya. Tidak boleh terus jauh terus ambil makanan. Ketika makan, sudah makan dapat separuh, bahkan tinggal kurang satu suapan, baru ingat kalau tadi itu belum baca doa, maka bismillahi awalahu wa akhirahu. Oke. Jadi di kitab lain seperti Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali pernah berjumpa di padang pasir itu satu setan yang sangat gemuk, yang satu setan yang sangat kurus. Terus yang kurus ditanya, kenapa kamu kok bisa kurus sama yang gemuk itu? Ya gimana, saya nggak kurus badan saya ditugasi oleh Allah menggoda orang-orang yang beriman. Mereka mau makan berdoa, sehingga aku nggak bisa ikut makan. Mereka mau minum berdoa, sehingga aku juga tidak bisa minum. Mereka mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Mereka buang air kecil berdoa, air besar berdoa. Makanya saya nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar, juga nggak pernah bisa tidur. Mereka mau gauli istrinya juga berdoa. Nah, semuanya berdoa. Nah, kamu kenapa kok bisa segemuk itu? Ya karena aku ditugasi oleh Allah menggoda orang-orang yang tidak beriman, termasuk orang yang sering lupa membaca doa. Oke, makanya dia bisa makan sepuasnya. Makanya orang yang makan tanpa berdoa, akhirnya porsi makannya jadi besar. Mungkin ada pertanyaan? Oke, monggo. Kan para sahabat tadi nopo ngarani penutup berkah itu melihatnya secara dohir karena banyak menunya, atau secara batin kok sakit ngarani penutup berkah? Oke. Jadi sahabat itu sering ya makan cuma satu bakul ini, sawakul itu. Sahabat Nabi itu banyak, sampai 100, 200 itu dibawa keliling ini, diambil nasinya nggak habis. Ketika makan dengan porsi sedikit ternyata perutnya sudah kenyang. Nah, ini yang dinamakan berkah. Dengan kalau di tempat yang lain makan dengan porsi besar dia masih merasa kurang. Nabi itu kalau menghidangkan makanannya nggak seperti kita. Kita kan banyak menu makanan semuanya dihidangkan, dicipi. Oke. Nah, jadi ketika yang ada di hadis ini itu makanan di Nabi itu tidak banyak jenisnya. Oke. Variannya tidak banyak, tapi ketika dimakan oleh para sahabat perutnya itu kenyang. Sudah, jenengan nggak usah membayangkan sahabat. Ketika jenengan diundang orang tahlilan, okay, acara apa saja, sebelum makan tuh ada ritual baca doa, baca ini. Ketika makan di acara itu kan sedikit sudah rasanya kenyang. Dan makanan yang kita dapat dari acara itu dibawa pulang, dimakan itu rasanya enak. Padahal segone ya ambiar. Padahal cuman
apa lauk pauknya kates, diirisi, digoreng, diesek-esek, itu rasa makannya tuh enak. Kenapa bisa enak daripada makan rawon soto? Karena tadi sebelum kita bawa pulang itu berapa banyak orang yang membaca doa, ya. Kemudian itu juga kena sababnya doa, sehingga ketika kita makan pun rasanya lebih nikmat daripada yang tidak kena doa. Saya kalau ada acara nyuruh orang masak, sebelum dimasak sama tukang masak, beras itu saya doain dulu supaya orang yang makan bersama saya di sini rasanya perutnya kenyang. Oke. Satu porsi rasanya kenyang, ditambah lagi sudah nggak mau. Nah itu artinya berdoa. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, ini yang saya bagikan silakan dibuka. Oke. Tetap pakai kertas, pakai digital nggak mempan. Nah ini Ramadan keberapa? 15? 16. Ini ada tingkatan manusia. Di sini ada tingkatan manusia. Nah manusia dipandang dari kecerdasannya, kurang S, kecerdasannya ada 3 tingkatan. Pertama itu ulul albab. Ulul albab ini terjemah bahasa Indonesianya adalah cendekiawan, cerdik, pandai, boleh, ya. Kiai juga boleh. Ya ini golongannya ulul albab, yaitu orang yang memiliki pengertian dan pengetahuan berlapis-lapis. Sekolahnya sudah lulus sarjana, mondoke wis khatam. Nah ini namanya orang ulul albab. Terus ono sekolahan jenenge ulul albab. Apa artinya? Kemudian ada namanya ulul absor, ulil absor. Terjemah bahasa Indonesianya adalah orang yang memiliki penglihatan dan pengetahuan mata batin yang berlapis-lapis. Ya, ini namanya ulil absor. 3 itu ada namanya ulil nuha. Terjemah bahasa Indonesia adalah orang yang memiliki akal sehat yang mampu mengendalikan diri dan nafsunya dari berbuat maksiat. Nah, ini ulil nuha. Terus orang itu kalau sekolah ya dapat sertifikasi. Oke. Seperti saya insinyur itu harus dapat sertifikat insinyur baru boleh kerja. Kuliah wis insinyur tapi masih sekolah lagi. Dokter sudah lulus dokter harus sekolah profesi dokter 2 tahun. Apoteker itu harus sekolah apoteker 2 tahun baru boleh jadi apoteker. Sarjana hukum boleh jadi pengacara sekolah lagi, boleh jadi notaris sekolah lagi. Kalau sudah lulus namanya ulil nuha, sudah diakui kompetensinya, keahliannya. Nah kemudian ini penjelasannya apa sih dari masing-masing ini. Orang yang mampu menyelesaikan pendidikannya sampai ke jenjang sarjana dan menjadi pejabat disebut oleh Allah ini ulul albab. Ya. Kalau tidak menjadi pejabat berarti hanya disebut sarjana. Makanya ini kalau yang dimaksud oleh Allah ulul albab itu sekolah pinter, sarjana, kemudian jadi pegawai, jadi pejabat, jadi orang yang menentukan kebijakan, orang yang mengambil keputusan di tangan dia, ya dan tidaknya itu dia. Maka itu namanya ulul albab. Jadi sarjana kemudian jadi lurah itu sudah tingkatan ulul albab. Apalagi jadi bupati itu juga sudah tingkatan ulul albab. Ya, sampai jadi presiden. Nah, tetapi ketika dia korupsi, maka predikat ulul albab dicabut oleh
Allah. Nah, akhirnya ya wis dapat sarjana saja. Pejabatnya dicabut oleh duniawi, akhirnya gelar ulul albab juga dicabut oleh Allah. Kemudian yang kedua, ada seorang ulama yang memiliki pengetahuan batin atau sudah makrifat yang berlapis-lapis, dia dijadikan oleh Allah sebagai walinya. Wis dadi wali, mari ngono kepencut donya. Ketika dia tertarik perkara dunia, seperti menjadi politisi, menjadi tim sukses dan lainnya, wis penak-penak dadi wali, dadi kiai gede, cek kepencut dadi tim ses. Nah, ini di Quran dijelaskan seperti itu. Nah, kemudian menerima uang-uang dari para politisi yang sumbernya tidak jelas dan sebagainya, hasil korupsi, maka gelarnya ulil absor ini dicabut oleh Allah. Kan banyak itu orang yang pada akhirnya ganti profesi, akhirnya kewaliannya dicabut oleh Allah. Wis penak diikuti banyak orang dari segala penjuru ngaji ke tempatnya dia, wis maisyahnya wis gak usah angel-angel, ya kancane pailit paceklik dia nggak paceklik, ya ono pilihan gubernur bupati ditawari tadi tim sukses melo, jadi gua akhirnya jadi wali kepencut, jadi politisi, akhirnya kewaliannya dicabut oleh Allah. Lebih-lebih sudah dapat gelar kewalian tingkat dunia, ya kepencut karo arek cilik, yo hilang kewaliannya. Akhirnya alam itu ya gini, orang kalau sudah dapat derajat kewalian, alam di sekitarnya itu merespon bahwa dia itu wali, tidak perlu mempromosikan itu. Lama-lama alam itu memberitahu bahwa orang itu loh wali. Tapi ketika kewaliannya itu diambil oleh Allah, karena ulil absornya diambil oleh Allah, ya alam itu sudah mulai merespon juga bahwa dia sekarang bukan wali. Mulailah ditinggalkan jamaahnya, muridnya, ya. Apalagi pejabat sudah nggak akan datang. Pejabat datang itu kan kalau hidup ini cik mandi, gak mandi kira teko. Mau datang aja belum tentu ngasih amplop. Ya. Nah makanya kalau kita nanti diberikan posisi oleh Allah seperti itu, ya wis dadi wali aja kepencut dadi politisi. Yang berikutnya orang yang memiliki pendidikan sarjana, ya dia sudah mendapatkan sertifikasi SKA, sertifikat keahlian dan sebagainya. Seperti orang yang sekolah dokter sudah jadi sarjana kedokteran, kemudian sekolah profesi jadi dokter boleh praktek, ya insinyur boleh praktek, apoteker boleh praktek, boleh praktek. Tetapi kalau ilmunya disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, okay. Contohnya diberi keilmuan yang luar biasa, dokter, sekolah dokter itu sulitnya minta ampun, okay. Tiba-tiba kepencut, dia punya profesi karena ilmunya disalahgunakan, akhirnya disuruh menggugurkan janin, mau, ya karena boleh janin 15 juta sekali gugurkan, kan gelis dapat uangnya. Yang seperti itu ya dicabut oleh Allah, namanya ulin nuhanya, gelar ulin nuha dicabut. Orang ahli kimia, farmasi, terus menyalahgunakan ilmunya, membuat pil koplo, ya buat narkoba. Yang bisa buat narkoba ya mereka yang ahli kimia. Bakul terong nggak mungkin bisa, isone ngedar nodok, gitu. Nah orang-orang yang menyalahgunakan ilmunya itu akhirnya dicabut oleh Allah, namanya ulin nuhanya, gelar ulin nuha dicabut, keberkahannya hilang. Dia ahli biologi, kemudian ada tawaran, kamu bisa nggak bikin virus semua orang nanti kena flu, kalau nggak minum obatku jadi mati.
Virus yang disebar orang jadi mati itu ya menyalahgunakan gelar ulil nuhanya Allah. Jangan pikir virus-virus yang kemarin itu bukan salah gunanya gelar ulil nuha, diberi kecerdasan, diberi ilmu pengetahuan yang luar biasa. Akhirnya ilmu biologinya disalahgunakan buat virus karena dapat bayaran. Biasanya yang membuat virus itu yang buat obat, ben obatnya laku. Kalau ngono-ngono ya obatnya gak payu. Makanya dari dulu ketika orang belajar agama, di agama apapun, dimanapun, kalau ajaran agamanya itu menimbulkan kesadaran yang tinggi, itu pasti diserang. Dengan belajar tasawuf di Islam itu kan menimbulkan kesadaran yang tinggi. Orang itu diharap bergantung dengan agamanya, bergantung dengan obat, bergantung dengan produk-produk tertentu. Dengan gelisah kalau nggak punya ini. Sehingga agama apapun itu nanti dikendalikan oleh satu orang. Yang Islam dikendalikan sama Kristen, sama Yahudi, Nasrani itu dikendalikan satu orang. Dulu orang menjuluki namanya globalis. Nah, yang mengendalikan kan ya begitu itu. Klambine wis payu, cadare wis payu kan ya wis to, kabeh wis payu entek. Gitu-gitu dengan sendirinya hilang. Tapi ketika kita tidak mengantisipasi, karena itu sudah ilmu yang disalahgunakan oleh manusia yang diberi kemampuan lebih oleh Allah, ya kita juga diperintahkan untuk mengantisipasi. Nah, kemudian karena kita sudah paham tentang ulul albab, ulil absor, ulil nuha, di Ramadan yang ke-15-16 ini jenengan harus ibadah itu dengan cerdas. Ibadahnya harus dengan cerdas. Seperti di dalam surat Ali Imran, ini Allah menjelaskan inna fi khalqis samawati wal ardi. Ya, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili, dan silih bergantinya malam, wan nahari, dan siang, la ayatin, terdapat tanda-tanda liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Wong sing akal sehat, pinter, cerdas, IQ-nya tinggi. Apa yang dimaksud oleh Allah? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Alladzina, yaitu orang-orang yadhkuruna, yang mengingat Allah qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, atau duduk, wa ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring mereka, wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan fi khalqis samawati, ya, tentang penciptaan langit, wal ardi. Kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kalau jenengan ingin mendapatkan pahala qiyamul lail sepanjang bulan Ramadan, maka bacalah ayat Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Dibacanya di luar rumah yang tidak ada atapnya, ya, tidak di bawah pohon, dengan menghadap ke kiblat membaca Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Dengan dihukumi tarawih sebulan penuh, masih kodang-kodang sebab khair atau sebab aras-aras. Tapi kan pertama sudah tarawih, terus nanti tarawih yang terakhir tutup gendam. Ya, Allah masih memberikan kemudahan kepada kita. Wong Allah itu kan melihat manusia kan ciptaannya, Allah kan tahu. Ya, kalau kita ingin mendapatkan fadilahnya tarawih sebulan penuh, qiyamul lail sebulan penuh, maka setiap sore pada maghrib, boleh setelah isya, kapanpun pokoknya waktunya setelah sholat maghrib,
Baca Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jagani lek lali gak traweh karena ada halangan, kita tetap dihukumi traweh full. Ini bilangannya ditentukan apa tidak? Bilangannya terserah, kita dibaca yang banyak boleh. Ini ibadahnya ulul albab. Rabbana ya Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah engkau menciptakan hadza ini batilan dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau. Fakina, maka peliharalah kami adzabannar, dari siksa neraka. Ada pertanyaan? Gus. Oke. Ya, ini berkenaan dengan musibah yang barusan menimpa saudara kita, terutama di Pulau Bawean. Oke. Ya, masyarakat di sana itu juga termasuk saudara kita, ahli famili di sana. Jadi saat-saat sekarang ini masih dalam keadaan tegang atau trauma. Kalau doa yang sangat potensi atau yang paling baik, seandainya menggunakan doa itu bagaimana? Atau ada doa lain? Makanya di sana trauma, mau masuk rumah udah berani, emang sangat mentergantungkan orang lain. Kemarin saya lihat teman-teman saya sudah sampai sana, makan rujak-rujak di Ibu itu loh, yang sedekatnya Polsek Sangkapura. Ya, itu biasanya kan kalau ke sana makan rujak di sana, makan bakar-bakaran di sana. Oke. Tapi aman kemarin. Tapi katanya sampai hari ini keluarga saya sendiri di Bawean belum berani masuk rumah, karena masih ada getaran-getaran ringan, kadang-kadang sekali satu hari. Pertama sampai 40 kali getaran, terus besoknya 4 kali. Jadi sempat rumah roboh. Kalau kita membaca Al-Quran, kenapa Allah menimbulkan bencana? Kenapa ada gempa? Kenapa ada tsunami? Kalau kondisi aman-aman saja, biasanya antara orang yang maksiat sama orang yang ahli ibadah itu ya sama-sama amannya, gak ada kekhawatiran sama sekali. Selingkuh ya aman karena gak ada gempa. Coba kalau ada gempa, ada yang berani masuk hotel nggak? Ya, sebenarnya itu sudah ada jawaban dari Allah ketika Allah sebelum menciptakan gempa, tsunami. Memang Allah sengaja mengingatkan pada kita bahwa segala sesuatu itu sebenarnya tidak aman. Kalau sudah seperti ini, semua orang kan siaga. Ahli maksiat juga hati-hati, apalagi orang yang bertakwa, lebih hati-hati dan memperbanyak amalan soleh.
Wong yang ahli maksiat saja memperbanyak amalan soleh. Jadi kemarin saya juga ditanya orang, apa sih Gus pentingnya Gusti Allah bikin gempa ini? Karena nek gempa gue maksiatmu ya lancar-lancar itu. Ya karena nggak ada apa-apa, orang maksiat ya lancar, semua lancar. Coba itu yang karaoke di mall-mall besar, karena gempa apa nggak lari semua? Ya pasti lari. Di dalam masjid aja jelas-jelas rumahnya Allah aja nggak yakin kalau dilindungi Allah kok lari. Ya untuk kemarin sudah pulang jamaah bersih, sudah semua nggak ada. Sini baru gempa itu kan kemarin. Saya keluar sama anak-anak keluar ke sana. Makanya ketika ngaji malam kan ditanya, apa nggak ada sih doanya Gus? Ya ono lah, aku nulis donga bolak-balik ora tau kok apalno, nulis saya. Ibaratnya lembaran itu berapa kardus sudah dari saya ngaji saya bakar. Kalau yang ada Quran-Qurannya begini nggak pernah saya jual. Karena apa? Ini ada ayat-ayatnya Allah saya bakar di belakang. Itu ngaji berapa itu sudah banyak numpuk. Di kita orang Islam itu diberi pengetahuan oleh Allah. Allah itu memberikan tugas ya kepada Nabi Khidir itu kan menjaga lautan, Nabi Ilyas itu kan menjaga daratan. Itu kan dijelaskan kan di kitab begitu. Sing tukang goreknya lemah itu namanya sol-solah. Kalau kita kenal sol-solah, walaupun bumi ini digoyang oleh dia, nggak apa-apa kita. Yang biasanya mengirim angin puting beliung tornado itu namanya zauba'ah ya, zauba'ah tarriyah. Dulu tahun 90-an saya sering ketemu sol-solah, mau mengguncang kemana dia datang ke sana ya. Terus saya minta begini, sol-solah bisa nggak kamu merobohkan rumahnya orang itu? Itu nyinyirnya luar biasa orang itu. Sebuah caranya ya apa pokoknya omahe iso ambruk. Ya atas izin Allah dia bisa merobohkan rumah, tiba-tiba rumahnya roboh. Kalau sudah begini kan bukan uli nuha lagi, istiqai ilmu pengetahuan luar biasa, kenal sing biasa gawe apa lindu ya gempa, terus kita minta sama dia untuk membuat gempa. Kemudian ada yang namanya zauba'ah, itu yang biasanya diperintahkan untuk mengendalikan angin. Ya makanya ketika ada lindu ya kita berdoa kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Terus karena kita tahu bahwa itu sol-solah yang diberi tugas, ya sol-solah gak isin tak gue ngliwati omahe Gus Fit sampai urek-urek. Jamaah belayu kabeh. Untung jamaahnya sudah pulang. Coba gak pulang, ini loh yang namanya lampu nih goyang khusus kayak diobat abid kan gini. Ini bangsa jin apa malaikat apa? Ya malaikat uluwiyah. Oke, malaikat uluwiyah dan yang satunya malaikat ardiyah. Ya digunakan yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga bumi. Ya kalau ada begitu ya tawasul nambah Nabi Khidir. Kalau di daratan berarti tawasulnya ke Mbah Nabi Ilyas. Nah kalau ditulis di kitabnya Imam Ghazali, karena itu bahasanya lagi-lagi bahasa Suryani sama Ibrani. Doanya itu begini, ya samhi saya tamliho ya bari ya busa sumangkola batil ahjaru wa kola batil asyaru wa kola batil arduna. Saya hafal, memang saya hafalkan dari dulu. Yang penting-penting itu saya hafalkan. Dulu sudah saya kasih yang namanya Safir Adam. Berapa tahun yang lalu, ada nggak yang hafal? Tak sangoni satu saya boleh saya hafal dungone Safir Adam. Ya, ketika kita ngaji tafsir surat Al-Kahfi, dulu Mbah Adam sejelek dari ujung timur
jelek ke ujung barat, jelek ke ujung selatan, kemana-mana. Itu karena diberi doa oleh Allah mempercepat perjalanan. Sapir Adam. Ya. Orang Jawa punya doa namanya supi angin, masih kalah cepat. Nah, ini kan doa-doa. Saya kalau diijazahi doa sama guru itu saya amalkan, saya coba. Kalau sudah saya coba bisa, saya berhenti. Contohnya kalau ada yang namanya likuifaksi, ketika air sudah naik ke daratan, itu kan dari bawah itu muter-muter gini, namanya likuifaksi. Kalau ilmunya orang geologi, saya baca, ya samhi saya tamliqo ya bariya busa, summa qalabatil ahjaru wa qalabatil asyaru wa qalabatil arduna. Itu yang dipanggil itu malaikat hamalatul arsh, sehingga yang nyonggo arsnya Allah itu kan tergetar. Ada apa ini? Siapa yang membaca doa ini? Kok sampai arsy hingga sananya Allah bergetar? Akhirnya diperintahkan, siapa? Oh, ada itu orang membaca doa itu. Apa maunya? Coba kamu turuti maunya, ikuti maunya. Maunya diikuti apa? Contoh begini, saya sore hari itu masih makan di pinggir lautan di Palu, tapi saya sama teman saya ini, dia kepala dinas di Palu, nemani saya. Nah, jalan-jalan di sana ada kerjaan, sampai ke Donggala, terus sore makan situ. Saya tapi pada waktu selesai sholat maghrib, saya selalu mendengar jeritan orang sepanjang pinggir pantai itu. Tapi orang lain saya tanya, katanya nggak mendengar orang menjerit. Tapi kalau saya masuk ke masjid tidak mendengar apa-apa. Kalau keluar di masjid mendengar orang menjerit. Ya, saya mikir apa ini kok diperdengarkan ke saya oleh Allah. Dan tapi setiap saya melihat pantai itu, ombaknya selalu begini-begini, melambai-lambai, kayaknya memberikan isyarat kamu jangan di situ. Terus saya mempercepat pulang. Nah, teman-teman nggak boleh saya pulang. Terus sampailah di bandara Habib Al-Jufri di Palu itu. Teman saya yang di Angkasa Pura ngomong, Gus, jangan pulang sekarang, besok aja. Nanti sudah saya ganti tiketnya semua. Bla bla bla. Loh, kalau nggak pulang hari ini, itu loh kayaknya menaramu mau roboh. Itu menara baru dibangun, Gus, ini. Saya sampai rumah satu hari, besoknya kan tsunami di Palu. Untung yang teman saya makan sama saya selamat. Yang diselamatkan Allah ternyata masjid itu yang ada di tepi pantai. Terus saya telepon ke teman saya, sebenarnya apa itu kok bisa jeritan ini? Ternyata di bawah saya makan itu, di situ itu lokalisasi yang dihabiskan. Likuifaksi itu kan tanah itu dikeruk seperti orang di sawah itu pacujuk terus diwalik genutup yang di bawahnya, yang atas diwalik. Nah, itu bahasanya orang geologi namanya likuifaksi. Ya ternyata semua yang satu kampung itu dibalik sama Allah, blek ini langsung rata hilang. Timbang ngel-ngel mata ini leren mendem, leren ngubur, nyolati lah dibalik likuifaksi, blek langsung satu area itu hilang rata, kampungnya nggak ada. Nah, itu peringatan dari Allah. Yang diberi peringatan orang yang maksiat, termasuk orang yang bertakwa yang berada di tengah-tengahnya orang yang maksiat itu. Di hadisnya Nabi yang lain, tidak peduli Allah memperingatkan orang yang sedang maksiat, bila di tengah-tengah itu ada orang yang soleh, tetap akan terkena dampaknya. Kalau Allah ingin memberikan barokah kepada orang di tengah-tengah orang soleh, ada orang maksiat di dalamnya, ya dia dapat barokahnya. Kalau mengingatkan orang ahli maksiat, ya dia juga terkena dampaknya, sama-sama diterima. Oke. Kemarin saya telepon teman yang pergi ke gawean, katanya aman-aman saja. Ini loh aku sama Cak Torik, Bupati Lumajang, aku semangan-mangan rojak biasanya itu di dekatnya Polsek. Iki aku bakar-bakar. Tadi malam itu saya dikirimi video call dari sana naik pesawat. Nah,
Jadi menurut teman-teman yang ke sana katanya aman, terus dia masuk ke pondok di sebelahnya polsek itu loh. Ya, ke situ itu rumahnya Pak Jalil sebelah mana? Barat. Ke barat lagi. 4 kilo dari. Oh, 4 kilo. Enggak pinggir pantai apa pinggir gunung? Gunung. Gunung ke pantai itu kira-kira 3 kilo. Oh, atau 2 kilo. Nanti kalau saya tiba-tiba ke sana nyari siapa bisa dicari. Oh iya banyak. Satu kampung masih saudara ini. Desa Kumalasan. Oh, oke. Jadi memang itu semua adalah mengingatkan kita biar kita tidak santai, biar nggak santai. Sing beriman kan tambah sregep wiritannya. Sing paling aman itu memang Kediri. Kediri itu paling aman dari dulu. Karena Raja Joyoboyo itu berdoa jangan sampai Kediri digoncang gempa. Tirakate Mbak Bayu Kediri luar biasa. Jombang. Jombang pedot nantinya. Daling Kediri. Kediri ya. Makanya kan juga ada kisah. Dulu ketika Sunan Muria pergi ke Gunung Muria itu kan di bawahnya kan itu selat Muria. Terus Nyai Danyang kaki danyangnya di situ ngomong ke Sunan Muria, pokoknya setiap 300 tahun sekali ini akan aku genangi lagi dengan air. Nah sekarang kan ya terbukti begitu kan, sepanjang Demak Kudus itu kan jadi lautan semuanya. Nah itu sudah dicatat oleh nenek moyang dulu ketika mau menyebarkan agama Islam di sana boleh, tapi perjanjiannya begini-begini. Itu mau nggak percaya karena hanya orang tertentu yang bisa berkomunikasi dengan seperti itu. Kediri itu kan karena rojone Joyoboyo, dia punya simbol ya, Mulya Mukti Joyo ing Boyo. Nah berhubung Joyo ing Boyo itu sekarang menjadi lambangnya pemerintah kota. Kalau pemerintah kabupaten kan begini, kayak Totok Kerot, itu loh. Makanya Totok Kerot pasukannya Chandra Birawa. Pasukan orang kerdil-kerdil banyak, tapi orang kerdil itu satu orang kerdil bisa makan 10 orang sekejap habis. Makanya dari wong Kediri kabupaten mangan itu loh ya selamatan kakek. Karena simbolnya ini kan ya Arca Totok Kerot. Itu simbolnya kabupaten. Kalau kota Madya kan kayak Garuda, tulisan di bawahnya Joyo ing Boyo. Artinya dihempas apapun, digoyang apapun, dihalang-halangi oleh siapapun, tetap dia sukses. Tambah direkayasa, tambah dia sukses. Nah di sini Kediri apa logonya? Makanya kalau kota Madya itu punyanya kerajaan Doho, Kediri ya Joyoboyo, punyanya Joyoboyo. Dan kita logonya Chandra Birawa. Birawa itu kan pasukan, Chandra itu yang kecil-kecil itu. Oke. Kayak tuyul kan, berarti kecil-kecil, tapi sekali makan orang 10 orang sandekan habis. Mirip-mirip kisahnya kalau di Quran namanya Ya'jud Ma'jud. Makanya orang Kediri ganas-ganas. Dagang kok rame digolek, kok iso rame arek golek pas genang di menit disikat habis. Akhirnya dibabatlah alas di sini dinamakan Badas. Apa Mbak kok Badas? Oh Mbak sih tedas. Masih wong kene sengkek ngono, ahli, gak seneng wong dipelintir kok dodoan modar. Kok Mbak sih tedas. Jombang itu nggak jelas, hijau apa bang? Jombang. Makanya sampai detik ini Jombang tuh nggak tahu hari lahirnya kapan, diulang tahunnya kapan. Kabupatennya nggak pernah ulang tahun, cuman Jombang aja. Ya? Biografinya yang jelas. Biografinya nggak jelas. Padahal dulu pendiri Kabupaten Jombang
namanya Raden Kanjeng Jombang sama Raden Jamilun tidurnya kan ya di sini nih. Ya di rumah ini, karena itu masih saudaranya mbah saya. Kalau ngamuk dari Jombang itu kata mbah saya ke Badas, itu jalannya di atasnya rel, sepanjang rel Jombang sampai Badas nonyok kape PJK gak jadi lewat. Terus tukaran sama kakaknya namanya Raden Jamilun, terus bikin nontran-nontran di Pare. Pisang dipegang, dicepno, terus keluar buahnya dari bawah, dihitung jumlahnya 1000, terus desone dijenno gedang 1000. Nah itu kan ya Raden Kanjeng Jombang. Rumahnya yang sekarang jadi SMA 3 itu. Itu menurut kisahnya seperti itu. Makanya dengan yang orang Jombang ya gak usah ulang tahun, kalau ulang tahun di Jombang Sugeng Ampal Warso ya gak ada. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya atal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa rabbina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah in bi annaka al-wahidul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dzunubana innaka antal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.